Kemudian dalam satu riwayat disebutkan ketika terjadi perang Qadisiyah, ada seorang sahabat namanya Rabi bin Amir anhu yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang untuk menemui Rustum, panglima perang bangsa Persia, yang dengan keberaniannya, walaupun sahabat ini sahabat yang dari segi ekonomi lemah, dia pun berangkat berperang dengan mengendarai keledainya, dengan membawa alat perang seadanya. Bahkan diceritakan bahwa beliau menggunakan semacam panci untuk tutup kepala. Tapi kemudian dia datang ke tenda Rustum dengan mengendarai keledainya. Dan ketika ditanya, apa yang kau inginkan datang menyerang negeri kami, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada hamba yang lain, untuk dikembalikan kepada bagaimana manusia kembali menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, Allah pun berkatakan kepada kita, kepada Nabi-Nya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka manusia sehingga tidak lagi terjadi fitnah. Nah, fitnah di sini dijelaskan oleh para ulama dan Ibnu Katsir adalah asyirk. Artinya selagi kita sebagai umat Islam belum bebas untuk melaksanakan ajaran tauhid kita, maka perintah untuk berperang memerangi para penghalang ajaran Islam itu telah berlaku sampai hari kiamat. Artinya jemaah sekalian, Islam pun sebenarnya mengajarkan kita untuk mencari yang namanya kemerdekaan. Adapun kemerdekaan yang kita rasakan di Indonesia ini sebagian, jadi baru sebagian saja. Kenapa? Karena bangsa asing yang mendolimi bangsa kita berhasil diusir, tetapi mereka meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya juga tidak cocok dengan agama Islam. Jadi peraturan-peraturan mereka dalam bangsa Belanda masih dipakai di Indonesia. Sehingga jemaah sekalian, tentu tetap kita bersyukur kepada Allah, karena bagaimanapun juga rasa aman merupakan nikmat yang sangat besar, sehingga dengan rasa aman kita bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Selesai kita membahas seperempat kitab ini, yaitu Ruknul Ibadat, yang kemarin diakhiri dengan pembahasan tentang Qiyamul Lail. Nah, kita masuk pada seperempat yang kedua, yaitu Ruknul Adat atau adab-adab keseharian. Yang pada bab pertama ini beliau membahas tentang babul akli wal istima' alaihi wal diyafah wa nahwi. Bab tentang adab makan, kemudian berkumpul untuk makan-makan, menerima tamu atau berkunjung sebagai tamu dan lain sebagainya. Pada pembahasan pertama, wa adabul akli, adab makan, ini beliau membagi menjadi dua, yaitu adab ma huwa qablahu wa ma huwa ma'al akli wa ma huwa ba'dal akli. Adab sebelum makan, adab ketika makan, dan adab setelah makan. Jamaah sekalian, ini juga pembahasan yang penting karena kita adalah umat Nabi SAW yang menginginkan untuk bagaimana mengikuti jejak Nabi SAW. Kita bahkan di masyarakat terjadi perebutan nama, nama sebagai pengikut Nabi, sebagai pengikut salaf, sebagai pengikut Muhammad SAW, yang sebenarnya itu tidak terlalu penting. Bahkan Syekh Shalih Fauzan itu sangat membenci dengan sebutan-sebutan seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyesuaikan dan memantaskan diri sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanpa nama-nama seperti itu, kita juga tidak ada masalah sebenarnya. Bahkan terkadang karena nama itu terjadi ada benturan-benturan satu dengan yang lainnya. Nah, jemaah sekalian, di bab yang pertama ini adab sebelum makan. Babil qismil awal ghusl yadaini qabla al-akli. Adab yang pertama adalah mencuci dua tangan sebelum
sebelum makan. Kama warada fil hadis, sebagai disebutkan dalam hadis hanya saja saya ini hanya dhaif, tapi ada penguat yang lainnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau tidur dalam keadaan junub maka beliau mandi. Kemudian ketika sebelum makan maka beliau mencuci kedua tangannya. Maka jemaah sekalian, ini tentu harus menjadi hal yang kita praktekkan. Di samping dari kesehatan pun juga ada anjuran ya untuk senantiasa kita menjaga kebersihan, terutama ketika sedang mau makan ya. Diriwayatkan dari Imam